Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Taskia Yukovani dengan NIM 2120210011 dengan rekan saya Desi Fitriana dengan NIM 2120210017 sebagai dosen pengampu Bapak Muhtarum SPDI MPDI. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar kebutuhan anak usia dini dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Yang pertama, dasar-dasar kebutuhan anak usia dini. Menurut Rosmini Agus Salim, Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kebutuhan dasar anak usia dini mencakup kesehatan pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan. Hal ini dilakukan orang tua dengan selalu memberikan makanan yang bergizi seimbang, bernutrisi, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pada hakikatnya, seluruh makhluk hidup, khususnya manusia, pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat wajib dan dasar. Yang pertama, pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Ada beberapa hal yang harus diingat berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Yang pertama, semua anak memerlukan hal-hal berikut: rasa aman, dorongan, dan cinta. Yang kedua, setiap anak berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga, kita harus berhati-hati untuk tidak mengharapkan anak-anak dapat melakukan yang dibutuhkan oleh setiap anak. Yang keempat, memberikan respon yang cepat dan berhati-hati dalam membantu anak berkembang menjadi orang dewasa yang sehat. Yang kelima, bersabar dalam menghadapi anak-anak, menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Yang keenam, anak-anak mengharapkan kita mengajari mereka cara mengatasi situasi-situasi yang sulit. Ada 4 hal utama bagi anak usia dini yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Yang pertama, kesehatan. Faktor kesehatan ini bisa dilakukan orang tua dengan memberikan makanan yang bergizi seimbang dan bernutrisi, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua, pendidikan. Orang tua hendak memberikan stimulasi yang tepat berdasarkan usia tumbuh dan kembang anak. Yang ketiga, pengasuhan. Pola asuh terdiri dari 2 kata, yaitu pola dan asuh. Pola adalah sistem model atau cara bekerja, sedangkan asuh adalah merawat, mendidik, menjaga, membimbing, melatih, dan membantu. Yang keempat, perlindungan. Faktor ini berarti orang tua harus membatasi penggunaan gawai dan pengelolaan emosi yang tepat. Perlindungan anak adalah segala upaya dalam menjamin dan melindungi anak, serta hak-haknya, sehingga anak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, maupun perantara, serta perdagangan anak. Yang kedua, pengertian anak usia dini. Menurut NAESI, National Association for the Education Young Children, mengatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0 sampai dengan 8 tahun. Pada masa tersebut merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek tentang kehidupan manusia. Menurut Muzair Habibi, ada 3 kebutuhan bagi seorang anak usia dini, yaitu kebutuhan kesehatan, kebutuhan komunikasi, serta kebutuhan akan pendidikan bagi anak usia dini. Yang ketiga, aspek-aspek kebutuhan anak usia dini. Dalam Al-Quran, uraian mengenai pemenuhan kebutuhan dasar seorang anak, baik masih dalam proses janin maupun telah lahir. Yang pertama itu ada psikologi, yaitu kebutuhan psikologi atau kejiwaan pada anak yang dapat diunjukkan waktu ketika masih dalam kandungan. Yang kedua, kebutuhan sosiologis merupakan kebutuhan untuk hidup berinteraksi terhadap orang lain, merupakan hal yang juga tidak kalah penting dalam kehidupan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan terhadap agama seutuhan adalah agama yang baik dimulai dari seorang ibu yang sedang hamil
Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika bayi sedang berada dalam kandungan, didoakan oleh bapaknya, serta disebutkan nama-nama dalam Asmaul Husna. Yang keempat, memahami analisis kebutuhan anak. Dalam periode ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, menyangkut pertumbuhan fisik dan otaknya. Analisis kebutuhan anak usia dini yang utama adalah menyangkut dua hal, yaitu memberikan asupan makanan yang bergizi dan memberikan rasa aman secara psikologis. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu adalah kebutuhan anak usia dini di dalam Islam. Nah, setiap anak itu, terutama yang masih berusia di antara 0 sampai 8 tahun, memerlukan berbagai kebutuhan khusus. Yang pertama yaitu asuh. Asuh ini merupakan kebutuhan biomedis meliputi nutrisi dengan gizi seimbang, perawatan kesehatan dasar, sandang pangan, dan papan sandang, meliputi aspek yaitu imunisasi, nutrisi, kebersihan, pemeriksaan kesehatan, olahraga, hingga bermain. Itu juga termasuk di dalam kebutuhan anak usia dini yang tidak boleh diabaikan. Yang selanjutnya yaitu ada ASIH. ASIH ini adalah kebutuhan emosional. Pentingnya menimbulkan rasa aman dengan kontak fisik dan psikis sedini mungkin dengan ibu. Kebutuhan anak akan kasih sayang, diperhatikan, dan dihargai. Selanjutnya ada ASAH. ASAH ini adalah kebutuhan dan stimulasi mental dini. ASAH sejak dini anak harus dirangsang atau diasah perkembangan kognitif, sensorik, motorik, emosi, dan sosialnya. Dengan begitu akan memiliki kemampuan bicara yang baik, sifat yang mandiri, kreatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Di dalam hak-hak anak terdapat kebutuhan yang harus terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan pendidikan jasmani, yaitu anak diberikan susu ibu. Pentingnya ibu menyusui anak berarti ibu memberikan makanan kepada bayi agar dapat berkembang dan bertumbuh secara sempurna, baik itu psikis maupun fisik. Menyusui anak bermanfaat bagi ibu. Islam amat memperhatikan pembinaan dan perawatan secara detail dan rinci. Karena itu ia mendorong para ibu agar menyusui anaknya. Nah, masa menyusui anak ini, masa sempurnanya menyusui adalah sampai usia 2 tahun. Selanjutnya ada kebutuhan pendidikan rohani anak. Dikumandangkan azan di saat bayi baru lahir diberi nama yang baik karena nama adalah doa nama yang diberikan oleh kedua orang tua anaknya. Di dalamnya itu terletak sebuah harapan yang sesuai dengan makna dari nama tersebut. Anak diakikahi karena di dalam ajaran Islam yang harus diperhatikan anak oleh pemeluknya, yaitu akikah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperhatikan rasa bahagia dan bangga, memperhatikan jiwa, kecintaan, dan kasih sayang antara sesama kaum muslim, membentengi diri dari terjadinya kejahatan, serta anak dikenalkan keteladanan yang baik seperti dikenalkan kepada Nabi dan Rasul. Anak diberikan ciuman. Anak juga membutuhkan kebutuhan rohani, yaitu setiap anak sangat senang dipeluk dan dicium oleh ayahnya, serta ibunya dan juga saudara-saudaranya. Karena mencium anak itu dapat menimbulkan pengaruh besar bagi pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Pendidikan dilatih kerjasama serta anak dilatih sifat keberanian sebagai seorang orang tua. Kadang melihat anaknya mempunyai rasa takut terhadap sesuatu, baik terhadap apa yang dilihat nyata ataupun tidak. Nah, perasaan takut itu sebenarnya muncul atau terjadi karena orang tua memperhatikan reaksi berlebihan ketika anak melihat kecoa. Selanjutnya ada hierarki kebutuhan Abraham. Teori motivasi kebutuhan ini dicetuskan oleh seorang psikologi yang berasal dari Amerika bernama Abraham Maslow. Teori Maslow, kebutuhan yang dicetuskan oleh Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang besar kepada kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika masuk Islam melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, dapat disimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih utama dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Nah, kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Maslow menyebutkan orang yang berada di tingkatan tertinggi dengan sebutan orang aktualisasi diri menurut Abraham. Menurut Maslow, manusia itu memiliki 5 kebutuhan, diantaranya kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang paling dasar pada setiap orang. Nah, kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik itu adalah disebut dengan kebutuhan psikologis.
Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan psikologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman. Di antaranya rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan terasa memiliki kasih sayang. Jika kebutuhan psikologis dan kebutuhan akan rasa aman sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini memiliki atau meliputi dorongan untuk dibutuhkannya orang lain agar ia dianggap sebagai warna warga komunitas sosialnya. Seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak anak-anak tidak akan merasa panik saat menolak 21 cinta. Ia akan memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima orang-orang yang memang penting bagi dirinya. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya dan keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestisi. Lalu yang kelima itu adalah kebutuhan akan aktualisasi. Dari tingkat terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak dapat melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Terdapat faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri internal, faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.